Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami tentang pelaporan keuangan dan perubahan harga. Baik, yang pertama, definisi perubahan harga. Perubahan harga merupakan perubahan dalam harga barang atau jasa tertentu yang disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran. Suatu perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Yang berikut, penyesuaian inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar, selama periode inflasi, nilai aktiva yang dicatat sebesar biaya akuisisi awalnya jarang mencerminkan nilai terkininya atau yang lebih tinggi. Penyesuaian inflasi terdiri dari yang pertama, penyesuaian tingkat harga umum, dan yang kedua, penyesuaian biaya berjalan. Penyebab terjadinya inflasi secara umum bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, demand pull inflation. Inflasi terjadi karena kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment. Yang kedua, cost push inflation. Inflasi ini terjadi akibat meningkatnya biaya produksi atau input, sehingga mengakibatkan harga produk-produk atau output yang dihasilkan ikut naik. Nah, sekarang cara mengatasi inflasi. Ada 3 cara dalam mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal. Dan yang ketiga, kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Yang pertama, kebijakan moneter. Secara teoritis relatif, cara mengatasi inflasi yaitu dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar itu sendiri. Yang kedua, kebijakan fiskal, dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, dan mengadakan pinjaman pemerintah. Yang ketiga, kebijakan non-moneter dan non-fiskal, dengan cara menaikkan hasil produksi, menstabilkan upah atau gaji, dan pengamanan harga serta distribusi barang. Berikut ini penyesuaian tingkat harga umum. Jumlah mata uang yang disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum atau daya beli disebut sebagai mata uang konstan biaya historis atau ekuivalen daya beli umum. Jumlah mata uang yang belum disesuaikan sedemikian rupa disebut sebagai jumlah nominal. Sebagai contoh, selama periode kenaikan harga, apabila biaya historisnya dialokasikan terhadap laba periode kini dalam bentuk beban depresiasi, pendapatan yang mencerminkan daya beli kini ditandingi dengan biaya yang mencerminkan daya beli yang lebih tinggi dari periode terdahulu saat aktiva tersebut. Yang berikut, metode perubahan harga. Dalam akuntansi dikembangkan beberapa metode yang menjadi panduan dalam mengatasi masalah perubahan harga terhadap pelaporan keuangan. Yang pertama, General Price Level Accounting, suatu metode penyusunan laporan keuangan yang menyatakan kembali laporan keuangan biaya historis ke dalam indeks tingkat harga umum. Yang kedua, Current Cost Accounting. Metode ini menjelaskan bagaimana mengalokasikan sumber ekonomi yang terdapat dalam perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal. Di dalam general cost ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, current operating profit, di mana laba dari current operating adalah kelebihan nilai sekarang dari barang atau jasa yang dijual dengan harga pokoknya. Yang kedua, realizable cost saving, kenaikan harga pokok dari suatu aktiva yang masih dimiliki sekarang dengan harga yang sekarang. Yang berikut tentang metode penyesuaian kini. Model biaya kini berbeda dengan akuntansi konvensional dalam 2 aspek utama, yaitu 1. Aktiva tetap. Aktiva tetap dinilai berdasarkan biaya kini, bukan biaya historis. Oleh karena itu, pada dasarnya sama dengan nilai diskonto kini dari arus kas di masa depan. Yang kedua yaitu laba. Laba didefinisikan sebagai kekayaan bersih setelah pajak dari perusahaan, yaitu jumlah sumber daya yang dapat didistribusikan oleh perusahaan dalam satu periode, namun tetap dapat mempertahankan kapasitas produktif atau model fisik perusahaan. Yang berikut, biaya kini disesuaikan dengan tingkat harga umum.
Sesuai dengan model tingkat harga umum, salah satu tujuan model ini adalah untuk mengungkapkan laba dan aset bersih pada ekuivalen pada daya beli akhir tahun perusahaan. Yang berikut ciri khas dari model biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga adalah pengungkapan perubahan harga biaya kini dari aset moneter perusahaan setelah dikurangi inflasi. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan bagian perubahan nilai aset moneter yang melebihi atau kurang dari perubahan daya beli. Berikutnya adalah dua pengungkapan yang lazim dimuat dalam entitas pemegang saham. Biasanya ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan aset non-moneter akibat inflasi umum merupakan jumlah saldo yang harus dimiliki perusahaan agar mampu menghadapi inflasi umum tersebut. Dan yang kedua, komponen kedua misalnya kenaikan harga kini yang melampaui inflasi umum. Dianggap sejumlah pihak sebagai laba modal atau aset non-moneter yang belum direalisasikan. Yang berikutnya adalah sudut pandang internasional terhadap akuntansi inflasi. Beberapa negara bereksperimen dengan pendekatan akuntansi inflasi yang beragam. Praktik-praktik yang berlaku di lapangan juga mencerminkan beberapa pertimbangan pragmasi, seperti tingkat keparahan inflasi dan sudut pandang pihak-pihak yang merasakan pengaruh langsung dari angka akuntansi inflasi. Yang pertama itu negara Amerika Serikat. Pada tahun 1979, FASB mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 33 berjudul Pelaporan Keuangan dan Perubahan Harga. Pernyataan ini mengharuskan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang memiliki persediaan dan aktiva tetap sebelum dikurangi dengan depresiasi yang bernilai lebih dari 125 juta USD atau total aktiva lebih dari 1 miliar. Standar di Inggris memperbolehkan 3 pilihan pelaporan. Yang pertama, menyajikan akun-akun biaya kini sebagai pelapor keuangan dasar dengan akun-akun pelengkap biaya historis. Yang kedua, menyajikan akun-akun biaya historis sebagai laporan keuangan dasar dengan akun-akun pelengkap biaya kini. Yang ketiga, menyajikan akun-akun biaya kini sebagai satu-satunya akun yang dilengkapi dengan informasi biaya historis yang memadai. Brazil, akuntansi inflasi yang direkomendasikan di Brazil hari ini mencerminkan dua kelompok pilihan pelaporan, Undang-Undang Perusahaan Brazil dan Komisi Sekuritas dan Bursa Brazil. Yang berikutnya itu contoh kasus kenaikan harga BBM dan dampak ekonominya. Tahun 2010, misalnya subsidi BBM yang mestinya habis pada hitungan 69 triliun, kemudian membesar menjadi 82,4 triliun. Hal sama terulang pada 2011, di mana anggaran subsidi 96 triliun, kemudian bengkak menjadi hampir 2 kali, yakni 165,2 triliun. Akibatnya, kesempatan berinvestasi dalam bentuk infrastruktur dan pembangunan non-fisik, termasuk kesehatan, pendidikan menjadi lebih sedikit. Pengurangan subsidi BBM menurut pemerintah akan dialihkan sebagian pada program infrastruktur, meski belum jelas apa saja bentuknya dan bagaimana realisasinya. Dan analisisnya, situasi ini sangat adil bagi kelompok miskin. Katanya subsidi untuk kaum miskin, padahal pengertian miskin menurut BPS, mereka yang tak mungkin punya motor atau mobil karena pendapatan hanya 300.000